Tepat hari ini, Rabu 1 Juni 2022, Harian Pagi Kabar Madura atau lebih dikenal dengan sebutan KM sudah genap berusia 10 tahun. Media ini didirikan oleh sosok hebat putra daerah. Ialah Profesor Dr. Hasanul Kossasi dan Kholili Ilyas. Usia satu dekade bukan usia yang muda lagi. Masa sulit, perjuangan, rintangan sudah teruji dilalui bersama-sama. Dengan dasar semangat berdirinya Kabar Madura, ialah bertahan sebagai koran lokal konten yang bukan koran sisipan, namun bisa eksis di asinnya Pulau Garam. Mari flashback sebentar dan renungkan betapa kuatnya semangat berdirinya Kabar Madura, seperti yang disampaikan Prof. Aki. KM berdiri atas sebuah keharusan dalam mencerdaskan rakyat Madura. Saat saya menjadi wakil rakyat, Madura sering tertinggal oleh informasi pusat tentang proses pembuatan undang-undang, diskusi APBN, dan berbagai hal yang terkait isu nasional. Kiprah Persepam Madura United saat itu juga harus disajikan hangat secara langsung kepada masyarakat Madura, termasuk kisah-kisah saat away dan liputan supporter di luar Madura. Makanya, saat itu saudara Tabli S. Munir berkeliling Stadion Indonesia guna menyajikan kabar yang up-to-date dan membanggakan. Inilah cara saya mempersatukan Madura, antara Madura perantauan dan Madura yang tetap di Madura. Madura Ongku adalah tagline yang dikedepankan untuk menjaga marwah dan budaya dimanapun mereka berada. Madura bersatu muncul di sini, di Kabar Madura, kata Profesor Dr. Hasanul Kossasi, pendiri Kabar Madura. Tagline Madura Ongku bukan sebatas pemanis seperti yang didengungkan Prof. Aki, namun mampu menjabarkan produk jurnalistik dari Harian Pagi Kabar Madura. Karya yang dihasilkan tidak lepas dari semua isu menarik, penting, urgen yang disajikan, berhubungan dan mengarah terhadap kemajuan Pulau Madura. Bukan sebatas karya jurnalistik dan kontribusi kemajuan Pulau Madura, kantor pusat Kabar Madura yang sejak 2012 berbasis di kota Surabaya pindah ke Kabupaten Pamekasan, tepatnya di Kompleks Tang Kantor Pocur, Jalan Raya Panglekur KM 10 nomor 1 Telanakan Pamekasan sejak tahun 2018. Bahkan perpindahan kantor pusat itu juga menambah semangat baru dengan dirintisnya kabarmadura.id yang merupakan portal media online pada tahun yang sama sebagai jawaban dari perkembangan zaman yang serba digital dengan tetap tidak meninggalkan eksistensi media cetaknya. Masa sulit hadir pada tahun 2020 dengan adanya wabah COVID-19. Ancaman ekonomi menjadi momok bagi sejumlah perusahaan media, termasuk yang berbasis di Pulau Garam. Tapi Kabar Madura serasa mengatakan no. Di tengah ramainya perusahaan irit-irit keuangan untuk survive, Kabar Madura justru merintis media yang berbasis audiovisual bernama KM Mafis TV. Tentunya, rekrutmen dan rotasi SDM dilakukan. Ini justru bukan irit, tapi kian eksis dan bantu mengurangi lonjakan pengangguran. Kabar Madura cetak, kabarmadura.id, dan KM Mafis TV masih eksis hingga memasuki usia satu dekade ini, dan kuncinya adalah 3K: kedisiplinan, kepedulian, dan kebersamaan. Bertahan dan besarnya Kabar Madura Group juga tidak lepas dari SDM di dalamnya dari masa ke masa. Mulai sejak dinahkodai Taufik Diskon sebagai Pimret pada tahun 2012 hingga 2014. Kemudian dilanjutkan oleh Edi Kurniadi hingga tahun 2016. Lalu Rosi Raharjo hingga tahun 2018. Sebelum dilanjutkan Hairul Anam hingga sekarang tahun 2022. Prinsip 3K itu terus dipegang erat dan ditanamkan terhadap generasi-generasi selanjutnya. Kita mengenalnya dengan singkatan 3K: kedisiplinan, kepedulian, dan kebersamaan. Insya Allah, 3 prinsip inilah yang selama ini menjadi jimat eksistensi Kabar Madura Group. Ada Harian Pagi Kabar Madura, kita akrab menyebutnya dengan Kabar Madura Koran. Ada kabarmadura.id, kita akrab menyebutnya dengan KMID. Dan Kabar Madura Audiovisual, kita akrab menyebutnya dengan KM Mafis TV. Sebagai perusahaan media, sangat penting untuk mengedepankan kedisiplinan,
Selain soal eksklusivitas, juga akan mempengaruhi sistem kerja yang seperti mata rantai saling berkaitan, dan ini menggunakan pola estafet. Untuk menanamkan serta merawat poin kedisiplinan, Kabar Madura Group menerapkan sistem reward and punishment yang berkontribusi besar atas kemajuan Kabar Madura Group. Dapat reward sebagai penghargaan, tapi yang justru mencederai sistem tentu ada punishment yang orientasinya sebagai pembelajaran dan pembinaan. Selanjutnya, kepedulian dan kebersamaan. Gambaran kebersamaan ialah tidak sebatas bagi sesama karyawan, tapi Kabar Madura Group kerap kali menggelar acara seperti family gathering setiap akhir tahun yang melibatkan keluarga, serta kompak saat menghadiri pernikahan, lahirnya keluarga baru karyawan, hingga menjenguk atau melayat bagi yang berduka. Di sela-sela itu ada tali asih dari perusahaan. Antar karyawan juga saling membantu. Seperti saat wartawan izin, Kabero biasanya akan menulis untuk menyajikan informasi terupdate dari daerahnya masing-masing. Tak heran jika rasa kekeluargaan di Kabar Madura Group hingga kini sangat kuat sekali. Semoga kita terus konsisten di dalam merawat spirit 3K, yaitu kedisiplinan, kepedulian, dan kebersamaan. Kabar Madura, maturangku. Tabri S. Munir dan Hairul Anam merupakan sepasang sosok yang masih aktif di jajaran keredaksian sejak tahun 2012 hingga sekarang. Dari semula sebagai wartawan yang hunting dan menulis berita, hingga kini Anam sebagai pimret dan Tabri koordinator lapangan. Keduanya menjadi saksi jatuh bangunnya KM Group selama 1 dekade ini. Tidak terasa hari ini Kabar Madura sudah memasuki usia 10 tahun. Itu jalannya panjang. Satu yang masih tetap terjaga hingga hari ini tentang Kabar Madura adalah bahwa visi utama Kabar Madura adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun Madura sebetulnya, dan juga menjalin persaudaraan sesama Madura sehingga mewujudkan Madura bersatu. Saya kebetulan di Kabar Madura dari awal sampai hari ini berperan sebagai wartawan olahraga, dan melalui sarana olahraga juga kami mencoba merajut silaturahmi dan komunikasi dengan beberapa warga Madura di luar Madura, dan juga termasuk warga Madura yang lebih khusus lagi warga Madura yang ada di Madura. Serajutan-rajutan silaturahmi itu terus terbangun sampai hari ini, sehingga saling koordinasi, saling membantu di seluruh wilayah di luar Madura juga alhamdulillah terikat dengan baik. Waktu itu dulu saya 2012, 2013 sampai 2014 datang ke suatu daerah yang ada stadionnya, misalnya kadang tidak menemukan satupun warga Madura. Mereka tidak berani menampakkan, tapi kita coba datangi ke tempat mereka, kami rajut apa sih eksistensi mereka, sehingga saling tersambung komunikasinya dengan baik. Dan alhamdulillah di usia hari ini Kabar Madura yang ke-10
semoga makin dewasa dan makin memberikan inspirasi bagi semua kalangan. Kebetulan pada edisi yang tahun ini ada satu visi besar yang sedang dibangun, yaitu meningkatkan partisipasi santri dan pesantren dalam melahirkan entrepreneur muda di kalangan santri.